Itu dikira-kira jam setengah 12 tadi, setengah 12 malam. Udah lampu merah, saya muter ke kanan, langsung kita muter gambir, baru saya lihat ini perempuannya diangkat sendiri aja. Bu Apriani, bu, dia diam aja, tapi kayak kusut. Nah, saya bilang, wah, ini apa ya, penumpang apa ya? Saya mau turun, saya mau nyapa, kok saya kaget gitu. Kenapa Pak? Dilihat muka saya, Bapak kenal saya? Terus saya tegas, saya buka masker saya. Saya pernah bawa Bapak waktu itu ya? Iya, saya ingat Bapak. Ya udah, kita sama-sama makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini seorang driver ojek online. Jadi waktu itu narasumber ini pernah bercerita kalau dia dibayar dengan sebuah tali pocong. Nah, di video ini narasumber ini akan menceritakan kalau dia dapat penumpang yang sama dan minta tali pocongnya itu dikembalikan. Jadi seperti apa kisahnya? Gue juga udah penasaran. Jadi langsung aja kita simak dan sapa narasumbernya. Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Edo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih banyak nih Pak Edo. Udah dua ya. Datang lagi nih. Iya. Dan waktu itu Pak Edo pernah cerita nih kan, Pak Edo tuh dibayar atau dapat tali pocong nih Pak. Bukan dapat ya sebenarnya. Iya, ditinggalin. Gitu. Ditinggalin ya. Ditinggalin tali pocong. Kalau dapat kan berarti saya nyari, pasti dapat. Iya. Ini kan nggak saya cari, tapi ini ditinggalin. Ditinggalin tali pocong, dan waktu itu saya belum sempat ngeliat tali pocong nih Pak ya. Boleh saya lihat? Saya ada nih. Iya Pak, boleh saya lihat dulu nih Pak. Iya. Tuh masih tuh. Ini nih Pak ya, tali pocong ya. Coba Pak, saya lihat sebentar Pak. Iya. Gila. Dan ini ditinggalin nih? Ditinggalin. Saya nggak berani buka Pak. Jangan dulu ya. Masalahnya ada beberapa channel yang ngebuka. Nah, itu juga berdampak yang gimana gitu. Bukannya apa ya, saya nggak mau sumbar. Masalah ini bukan punya siapa-siapa. Ada yang punya. Iya, dan katanya nih tadi yang punyanya ini minta dikembalikan lagi nih Pak. Ini nih yang horornya di sini nih Pak. Dia minta dikembalikan lagi sama. Dia tinggalin tapi dia inget barang dia. Mungkin saya bukan dikasih ya, tolong dijaga, terus jangan diapa-apakan, apapun gitu. Tolong dijaga aja, ada suatu saat untuk dikembalikan. Nah itulah suatu saat yang akan dikembalikan, ketemu dengan yang punya. Dia minta dikembalikan lagi nih tali pocong itu. Wah, tapi kita tahan dulu nih Pak, biar Iya. Gila kan? Tali pocongnya ada tuh di bawah sama Pak Edo, dan si pemiliknya minta dikembali nih. Nanti seperti apa kisahnya, nanti Pak Edo bakal ceritain nih di sini. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Pak Edo, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Edo ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung seperti ini, seperti Pak Edo, kalian bisa aja langsung mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau kepoin langsung Instagram gue. Kalian bisa langsung DM tuh di situ. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Edo ini nih. Ya udah, gue rasa cukup. Gue juga udah penasaran. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak kisahnya.
ya. Saya pulang dari Oke. rumah orang tua saya di Kuitang, saya masuk order, jemput ke halte Departemen Perdagangan berdempetan sama kantor pajak. Ya. Lalu saya lihat aplikasinya atas Apriani. Itu dikira-kira jam setengah 12 saja itu, setengah 12 malam. Dah lampu merah, saya muter ke kanan, langsung kita muter Gambir, baru saya ngeliat, ini perempuannya yang di halte sendiri aja duduknya. Bu Apriani, Bu, dia diam aja, tapi kayak kusut gitu. Nah, saya bilang, wah, ini apa ya, penumpang apa ya? Saya mau turun, saya mau nyapa, kok saya kaget gitu. Ini astral. Saya bilang, ini astral. Asli astral. Pakainya hitam kok. Iya. Rambutnya agak ke depan, cuma kelihatan bola matanya aja. Bu, nggak mau nyapa juga. Singkat cerita gini aja deh. Bu, saya jalan ya, Bu. Saya bawa order itu. Kebetulan ordernya itu arah ke Baladewa, Tanah Tinggi. Iya. Udah saya bawa, saya selesain. Ya, lebih baik begitu daripada nanti sistem dari Gojeknya nggak ini, penumpang nggak dibawa. Mendingan saya itu kebetulan kok jadi bukannya bukannya GoPay malah tunai. Oh, malah tunai nih. Itu kira-kira dari Tugutani itu ke sana hampir 20, kurang 18.000. Tapi saya berpikir, saya konsultasi nih dari teman yang ada di daerah Galur. Itu ada teman saya yang anak Gojek juga. Bro, lo kenal nggak namanya Apriani? Ini aplikasinya loh. Waduh, lo inget nggak kejadian yang 2012? 2012. Itu yang lagi pagi di sudut mobil, viral kan? Nah, ini Apriani ini pelakunya, bro. Iya. Waduh. Lo bawa kagak? Terus lu liatin, iya. Duduknya di halte, iya. Itu di situ mobilnya berhenti. Dan di belakang itu bererot pelari-pelari pagi, yang ada yang meninggal, ada yang kejang-kejang, ada yang berdarah. Iya. Di sudut mobil aja. Insya Allah lo bro dapet juga lo kayak gini lo. Ya nggak tahu namanya order. Ya udah gini aja deh bro. Lo selesaiin, udah. Ya udah sekarang lo gimana? Lo mau ngebit apa mau pulang lo? Ya gue pesan dari Kuitang, gue pengen balik deh. Dari mana kalau mau balik lo matiin sekarang. Ini dikasih air aqua. Cuci muka dulu. Supaya lo nggak kenapa-napa di jalan. Udah cuci muka. Saya di perjalanan sampai lewatin Keramat Raya, lewatin rumah sakit Karoles. Itu kebayang-bayang tuh mukanya, aur-auran rambutnya. Sampai di rumah, pas, biasa, seperti biasa. Kalau saya 5 menit atau 10 menit di depan rumah tuh berhenti dulu, atau ngerokok dulu, baru saya kebas jaket, baru saya cuci air muka pakai air keran. Istri nanya, ada apa nih? Enggak. Kok pulang jadi tegang gitu? Enggak. Nggak mau cerita ya sama orang rumah. Nah itu kok baru kali ini ada aplikasi atas nama ini dan ketemu orangnya nggak mau naik. Dia diem aja nih Pak. Diam aja. Ya. Aduh, dalam hati saya sudah berapa kali ketemuin makhluk astral. Dari yang nggak naik, dari yang jalan di depan, dari yang jadi penumpang juga. Ya. Jadi kok saya dihantui makhluk astral semua ya, tapi berwujud manusia. Tapi ada hikmahnya kok bagi saya.
Hikmahnya apa ya? Di situ pagi saya bangun, sholat subuh, setelah itu ya biasa nganter anak sekolah, terus nanti jam 10 baru saya langsung ngebit lagi. Saya dari Jalan Raya Bogor arah ke mana? Ke Margonda City. Ngantar penumpang. Waktu saya bawa dia itu, dia juga nggak di situ, tapi di Margonda City-nya saya selesai ngantar penumpang. Penumpangnya ini ngenalin saya. Pak saya nikung mau ke ini, kemana? Ke Jalan Juanda ya, yang jalan baru itu. Iya. Yang pernah saya nganterin dia. Enggak. Waktu itu dari PKP. Dari PKP yang berubah. Yang ngasih uang saya 300.000 jadi uang rupiah. Ini dia pas di pertigaan mau ke Jalan Juanda. Saya di stop. Itu kalau nggak salah 8:30 malam ya. Iya. Kenapa Pak? Dilihat muka saya. Bapak kenal saya nggak? Terus saya tegas, saya buka masker saya. Saya pernah bawa Bapak waktu itu ya? Iya, saya ingat Bapak. Ya udah kita sama-sama masih kenal Pak. Bisa nggak nganterin saya dari sini Pak, pertigaan Margonda ke Unpam? Iya. Universitas Pamulang. Nggak pakai aplikasi ya Pak? Ya nggak apa-apa. Berapa Pak? Waktu itu saya minta 80, dikasih 100. Udah berangkat. Kira-kira mau naik flyover Ciputat, kita mau arah ke Unpam. Itu dia cerita. Pak, dulu barang saya ketinggalan di motor Bapak. Yang mana Pak ya? Ya Bapak tahu lah. Iya. Coba ingat Pak. Yang mana ya Pak? Perasaan barang Bapak nggak ada. Bapak nggak nitip tas ke saya, nggak nitip apapun. Ada. Bapak simpen dan Bapak bawa kemana-mana. Ya Pak ya, nanti Pak ya, coba saya renungin dulu Pak. Ini kan udah lama Bapak waktu itu cerita. Bapak waktu itu naik di PKP, minta dianterin ke Lewinunggal. Ya Bapak terus langsung udah ngasih uang, terus Bapak begitu aja jalan. Saya nggak lihat apa-apa, barang Bapak nggak ketinggalan. Justru yang saya bilang, Pak, duit Bapak yang 300 itu berubah. Senyum dia. Oh, dia ngerespon ya Pak? Iya. Duit yang Bapak kasih itu berubah Pak. Ya berubah gimana ya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa lah Pak, saya nggak bicara uang Pak. Yang penting itu kenang-kenangan buat saya gitu. Ya udah, itu rezeki Bapak. Gitu. Gini Pak, mau bulan puasa ini tolong barang yang saya tinggal di motor Bapak itu minta dikembalikan aja. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ketemu Pak yang saya ingat dan saya lihat barang Bapak yang tinggal di motor saya. Pas sudah selesai di depan Unpam, di sekolah sebelah Unpam itu kan ada sekolah tinggi kesehatan tuh, di situ dia berhenti. Terus saya balik arah, terus saya sebelum naik flyover Ciputat, saya merenung dulu. Oh ini yang dibilang tali pocong. Oh. Barang dia nih. Iya. Mohon ya Pak ya, tolong dikembalikan Pak. Saya udah gila nih, saya mau ngomong sama dia gimana ya, karena kontak saya berat gitu. Karena yang kenapa? Ini dia yang naruh di motor saya. Iya. Aduh, iya. Ya Pak, mudah-mudahan saya ingat dan saya barang Bapak saya bawa dan saya kembalikan Pak. Iya. Janji ya Pak ya. Ini sebelum bulan puasa loh Pak, ntar lagi dikit lagi puasa gitu. Insya Allah Pak. Nah, udah singkat cerita. Ya udah, mungkin ya insya Allah besokan saya ada acara di rumah. Mungkin Minggu saya mau berangkat ke sana tanpa order.
Saya akan sendiri bawa dan saya akan kubur di sana. Oh, mau dikubur lagi nih tali pocongnya ya? Karena saya janji. Dia juga udah bilang apa namanya, kalau udah saatnya dikembalikan, dikembalikan. Nah ini orangnya minta. Yang anehnya ini, kok dia ngelihat saya, Bapak kenal saya nggak? Saya buka masker, saya kenal Bapak. Dia udah kenalin. Iya. Iya. Bapak kan yang dulu naik di PKP, Pak. Nah, iya kan Bapak tahu kan? Yang saya antar malam-malam Bapak ke belakang kota wisata itu Lewinunggal. Nah, bener Pak. Ayo Pak, kita mau ke Unpam. Mau nggak Pak? Karena Pak aplikasi. Ayo deh Pak. Ya kita udah sama-sama kenal. Ayo Pak, berangkat. Berangkat. Ya sepanjang itu cerita. Nah udah mau mendekati flyover itu ya itu. Dia minta barang dia untuk dikembalikan. Ya. Nah saya berjanji sama dia, insya Allah saya kembalikan Pak. Tapi saya nggak bicarakan saya punya acara besok. Nah jadi otomatis saya harus laksanakan itu. Juga dapat lagi aplikasi di luar aplikasi yang saya nganterin penumpang pakai aplikasi pertama, yang kedua nggak pakai aplikasi. Yang pertama dari Mall Cinere ke Sawangan. Mall Cinere itu lurus, lewatin Limo, lewatin Meruyung, Parung Bingung, kanan. Itu jam 9 malam. Macet emang jalur sana. Kan turunan kan. Udah selesai, udah dibayar cash, saya makan dulu buat menjaga perut, ngopi. Nah, kira-kira jam 10 saya berangkat. Rencana saya mau sekalian balik nyadar pulang. Itu saya di stop di pertigaan Parung Bingung, saya mau balik lagi ke jalan semula. Saya di stop sama ibu-ibu, nggak setengah tua lah. Tapi gendong anak. Oh iya. Pak, bisa minta tolong nggak? Tolong apa ya Bu? Saya mau ke Pondok Labu Pak. Nggak ada kendaraan. Ya memang jam 10, jam 11 memang nggak ada kendaraan sih. 1-2 lah yang keluar. Tapi lama. Penting sih Pak masalah ini. Oh penting Bu. Berapa Pak kata dia? Berapa aja deh Bu, saya nggak tahu tarifnya. Dari tempat ibu berdiri ini sampai ke Pondok Labu. Tapi saya perhatiin kok ibu-ibu ini pakai mukena, bukan mukena kayak kerudung. Iya. Bajunya daster. Terus dia gendong anak itu kayak balita. Kain gendongan itu batik. Tapi ini anak selimutnya putih. Oh, anaknya ini diselimutin lagi nih dalam gendongannya tuh. Iya, iya. Ya nggak apa-apa lah Bu, ibu kan bawa anak ya deh Bu. Berapa aja ibu bayar? Saya terima kok. Ya udah Pak, berangkat Pak. Berangkat. Bapak tahu kan Pondok Labu? Tahu Bu, Pondok Labu di mana Bu? Nanti saya arahin. Udah jalan Bu, anaknya tidur apa? Nggak usah banyak nanya Pak. Oh, dia ngejawab kayak gitu tuh. Dalam hati saya baru sekali nanya kok, jangan banyak nanya. Iya. Begitu lewatin Mall Cinere, Pak belok kanan. Wah ini arah ke Danau 1, terus arah ke lapangan golf Pangkalan Jati ini. Terus selama saya di jalan itu motor berat. Begitu lewatin danau, turun, lewatin Pangkalan Jati, naik, kok enteng. Waduh, saya bilang nih, saya mengingatkan lagi peristiwa dulu yang saya bawa perempuan berjilbab dari Mall Cibinong ke Jonggol PLN. Itu begitu dibawa terowongan Cilengsi itu, kok bau bangke. Itu pertama jalannya berat, nanjak di Gunung Putri, lewatin pabrik semen Cibinong, itu jalan juga sepi. Iya.
Begitu lewatin terowong kita kanan, lewatin terowongan flyover Cilengsi, kita arah ke Jonggol, kok ini motor kayaknya nggak stabil, ringan tapi berat, berat tapi ringan. Terus, nah ini orang yang pertama nggak berani nanya, diem aja. Kok ini begitu saya tanya, jangan banyak tanya Pak. Iya. Begitu kita naik ke atas, mau lewatin pom bensin, tiba-tiba motor saya apa? Enteng. Kayak nggak berasa ada penumpang. Nggak ada berasa penumpang. Iya. Bu, saya nggak. Bu, ini kemana nih Bu? Udah kita mau masukin arah Pondok Labu nih Bu. Saya lihat di belakang nggak ada. Pengen jelas diem aja dia. Kalau ketemuin tuh bagi teman-teman, kalau ada manusia kerudung lebih baik hilangin aja lah. Lewatin aja, mau di stop. Saya udah kebagian. Iya, saya udah kebagian buat dia. Iya. Karena saya tahu posisi Indomaret apa Alfamart, kalau kita dari sini mau ke Parung Bingung, itu Indomaret ada sebelah kanan. Nah, kita kalau mau balik lagi ke arah ke Cinere, itu Indomaret ada sebelah kanan. Nah, dia tuh di seberangnya 30 meter itu emang ada makam. Iya. Makam-makam orang situlah. Temboknya juga pendek, kelihatan di pinggir jalan. Makam-makam lama gitu. Nah, ini dia berdiri di situ. Ya namanya saya masih ada, gimana ya? Penumpang minta tolong, kenapa saya nggak tolongin? Saya udah banyak ikhlas, udah banyak. Apa yang terjadi ya udah saya terima. Tapi kok ujung-ujungnya, ya emang saya harus berbenturan dengan ini. Apa iya ya Mas ya? Kalau saya bilang ini gara-gara tali ini jadi pada nyamber semua. Auranya gitu ya Pak? Pada nyamber semua. Iya. Karena yang satu minta dipulangin, yang satu lagi naik sebagai penumpang. Tapi kalau turunnya masih bisa saya lihat, nggak apa-apa. Ini begitu mau nanjak ke dekat lewatin pom bensin itu udah nggak hilang gitu aja. Itu contoh satu. Karena mereka kenapa? Kalau udah dikasih helm nggak mau pakai. Saya udah paham tuh. Nggak mungkin kalau yang namanya manusia dengan jam udah larut malam, nggak mungkin dia nggak pakai helm. Kalau dia manusia pakai helm dan safety. Pelindung masalahnya. Ini nggak mau nih ditawarin pakai helm Pak Edo. Kodenya itu kalau malam. Oh iya. Bukannya apa-apa ya. 3 loh. Saya dari awal masuk di YouTube, yang dari Puri Mutiara, Mall Cibinong. Nah ini. Iya. Yang terakhir ini buat anak kecil. Kalau yang bapak kemarin tuh memang dipakai helm. Yang saya anterin ke Umpam. Ya tapi ujung-ujungnya apa? Minta tolong dikembalikan. Memang ya ini yang saya tunggu. Jadi udah sekarang dikasih batas saya untuk ya berceritalah Bapak apa dengan yang saya punya. Mungkin di situ rezeki yang ada buat Bapak, buat keluarga. Karena kenapa? Ada masanya nih Pak. Alhamdulillah Bapak nggak serahkan ke orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah itu saya jalanin. Bagaimanapun juga saya udah ngomong ini bukan hak saya dan bukan milik saya. Dapat aplikasi saya waktu itu di depan terminal Kalideres, jemput ke Polres. Iya. Saya masuk situ lewatin jembatan, masuk ke komplek Polres, lewatin juga tanah kosong, ada tembok tinggi masuk. Nah itu saya cek, saya urut-urut, nah ini rumahnya. Tapi kok rumahnya gelap? Itu kejadian jam berapa Pak? Setengah 12 malam. Masuk orderan ya Masuk. aplikasi ya? Aduh. Ini nggak salah nih.
atas nama Saifuddin. Terus saya perhatiin gini. Oh ini salah order atau apa? Tapi nomornya bener. Nomor rumahnya sesuai ya? Sesuai. Gimana ya? Saya mau telepon. Nomor yang Anda hubungi salah. WA nggak dicentreng sama dia, nggak dibaca. Alhasil tukang mie dok lewat. Mas, ini bener rumah ini? Bener Pak, kenapa? Ini orderan ini Pak. Wah, ini bisa nih Pak, orang lain pakai alamat sini. Atau saya nggak mau bicara yang tentang apa nih Pak, tentang rumah ini. Ini rumah ini udah jadi sorotan. Nah, Bapak gini aja Pak, Bapak udah telepon, Bapak udah WA, udah mending Bapak selesaiin atau Bapak bawa. Ya kalau saya bawa jauh nih Bang. Ini nganterin ke Cikupa, Tangerang, dari dari Perumahan Polis. Ya terserah Bapak deh. Saya cuma ngasih tahu aja Pak, ini antara dua. Bisa orang yang di sini penghuninya astral ngontek ke Bapak, order ke Bapak, atau orang lain yang order melalui alamat rumah ini. Bisa jadi ya, dua sesi. Ya udah deh, gini aja deh. Ya deh Bang, makasih Bang. Saya sempat merenung di situ. Aduh, gimana ya? Nggak mau nih saya selesaiin, tapi kalau selesaiin nggak mungkin saya jalan jauh ke Cikupa tanpa penumpang. Saya coba telepon call center. Lama jawabnya. Udah saya cancel itu hari juga di situ. Nomor tepat, rumah dan alamat tepat, tapi tidak direspon oleh pelanggan. Udah selesai, tapi lama prosesnya untuk kembali ke menu awal. Udah saya pulang. Dengan jauhnya Polis ke Kampung Rambutan, Mas Haris. Iya. Saya udah nggak mau narik. Ini saya dijijelin lagi nih. Rumah kosong yang saya hadapin. Masih bagus yang di Puri Mutiara. Memang wujud-wujudnya kita balik ke situ lagi udah mau rumah berantakan. Tapi awalnya rumahnya terang. Kalau ini parah yang kita datengin. Emang udah gelap. Emang udah kosong. Lalang pohon udah banyak. Kan masuk perumahan Polis itu kan kita lewatin tembok panjang. Ya ada jalan setapak buat motong jalan itu kita masuk ke dalam. Udah saya pulang. Saya nggak mau mikir panjang lagi. Kalau udah kayak gitu pasti saya pulang, saya nggak akan narik. Lebih baik begitu. Memang sih banyak ya rentetan. Karena kenapa? Ini udah waktunya saya harus pulang kali ini. Iya. Jadi kayaknya saya dikejar. Terus dikejar juga udah dapat, ya seperti itu. Astral lagi. Apa emang mengandung aura kali ya? Iya, mungkin dari tali pocongnya itu ya Pak ya? Ada channel lain aja bilang sampai, enggak Pak, udah Pak, cukup Pak. Ini kenceng kok Pak. Itu ngeliatnya juga di kuburan. Dibukanya di kuburan ya? Iya. Udah Pak, cukup Pak. Ya karena kenapa ya itu satu, berdampak ke saya, berdampak juga di keluarga. Saya kadang-kadang dengan masalah kecil ya saya marah-marah. Nah, jadi kayak Pak Edo sendiri temperamen gitu ya? Temperamen, sampai istri saya, itulah kubur. Percuma aja waktu sholat tetap sholat, tapi masih aja marah. Ya kalau saya pegang gening saya ini panas dingin. Ya nggak tahu lah. Udah berapa lama tuh Mas Haris? Saya kasih lihat ke Mas Haris aja tuh. Mas Haris saya dapat ginian. Cuma maksudnya apaan tuh Pak? Ntar aja nanti channel lain. Saya buktiin. Nah itu. Dari sekian rentetan saya ngebit ya. Ngebolang. Ya kayak gituan aja dapat Mas Haris. Ketika Bapak ketemu sama sosok ibu-ibu yang pakai apa ya, kerudung ya, dan dia menggendong anak, itu
ciri-cirinya emang udah ada yang mencurigakan nggak sih? Atau dari perasaan Pak Edo ini bukan manusia pada umumnya nih? Curiga iya, Iya. karena tegang juga mukanya. Oh, wajah-wajah tegang nih. Mm-mm. Terus matanya agak sedikit terbuka gitu, bukannya agak layu atau gimana, kayak agak tegang gitu, kayak ada rasa apa gitu. Iya. Ya saya lihat kok cicinya begini, tapi saya lihat kok pakai daster malam-malam. Dasteran aja nih. Iya. Iya. Dan saya curiganya kok tali gendongannya batik, kain batik loh. Iya. Lah, ini anak diselimutin putih. Anaknya di dalam gendongan dibalutin selimut putih lagi nih. Atau kain putih gitu ya. Iya, iya. Udah. Saya nggak tahu harganya berapa, tapi dia mau bayar. Iya. Jalan. Selama jalan perjalanan itu kok motor saya beda ya. Sama kayak peristiwa pertama ini Cibinong. Berat. Nah begitu lewat dari Danau Pondok Labu, lewat lagi turunan Pangkalan Jati turunan, naik pom bensin, lewat pom bensin dikit udah nggak ada. Tiba-tiba langsung hilang gitu aja ya, Pak. Kok motor saya enteng dan larinya Gokil cepat. sih. Iya, iya. Iya, dan Pak Edo pasti ngerasain tuh ya perbedaan tadinya masih ada penumpang di belakang. Tapi anehnya nggak bau. Oh, nggak bau-bau entah itu wangian atau anyir nggak ya? Beda dengan yang di Cibinong. Iya, iya. Begitu lewatin di bawah flyover Cilengsi, lewat pasar Cilengsi, kanan arah ke Jonggol, itu bau. Iya. Ini nggak bau, tapi kok lepas dari pom bensin, enteng nih motor. Langsung jadi enteng ya. Bagi orang-orang yang lewat itu, kalau jam 10, jam 11, coba deh rasain deh aura di sana. Iya. Apalagi sampai setengah 2. Aura-aura mistisnya udah pasti. Gelap tak berlampu, pohon besar-besar. Iya, iya. Itu jalan motong loh, Mas. Karena orang mikir jalan di situ satu. Ya, seperti itu bentuknya. Orang jadi ambil jalan pintas, lewatin lagi dari Rumah Sakit Cinere. Jalan apa nama itu? Pertigaan lampu merah kanan. Nanti keluar-keluar di dekat apa ya? Aneka Buana kalau nggak salah tuh. Toko Aneka Buana. Jadi kita nggak lewatin pasar Pondok Labu lagi. Itu jalan motong. Tapi kalau yang bernyali emang lewat itu aja lebih cepat. Iya, iya. Oh itu kan lewatnya agak jauh. Jauh tapi aman, rame. Ini siapa mau lewat, gelap. Iya. Itu sepanjang jalan itu emang gelap, pohonnya pohon jati. Iya. Tapi lewat dari pom bensin kok nggak ada nih motor ini. Kok enteng banget. Iya, iya. Terus saya ngerem, saya ngeliat. Nggak ada ya. Ya sama versi yang pertama. Oh, Pak Edonya nih. Nggak dibayar. Padahal yang terakhir dia bilang, berapa aja saya bayar, Pak. Oh, dia nggak sempat bayar ya, Pak ya? Karena dia udah hilang duluan nih, Pak ya? Ya. Bedanya ya barang kepunyaan saya kan nggak kebawa. Kalau yang pertama kebawa. Oh ini kan nggak. Iya, iya. Ada satu lagi nih yang mau saya tanya nih, Pak. Yang Pak Edo ngalamin kejadian dapat orderan di Tugu Tani nih. Itu bisa dijelasin, Pak? Sosok yang order itu dari si pelaku Apriani atau dari ada yang menyerupai? Dia muncul nama pemesannya itu Apriani. Di aplikasi Apriani nih atas nama Iya. Apriani. Iya, iya. Padahal kan kejadian 2012 dan dia masih dalam tahanan nih, Pak ya? Iya. Ini karena kenapa ini Apriani? Maka saya koordinasi dengan teman saya yang di Galur. Dia buka suara di situ dan dia bercerita itu yang 2012 menabrak pelari pagi, Iya, tabrakan iya. beruntun. Saya tahu beritanya ya. Lah itu kenapa dia orangnya kan masih ditahan Iya. dan nggak bisa, itu hukumannya berat, Iya. menghilangkan nyawa orang banyak. Yang order itu kali korbannya mengatasnamakan si pelaku. Dan Pak Edo sempet di depannya nih, maksudnya Iya, di depannya. di depannya. Dan dia sama sekali nggak ngerespon. Enggak, duduk sembari ngayun-ngayunkan kaki gitu di Alto tuh. Ngayunin kaki nih. Itu tampaknya gimana nih, Pak? Kacau. Urakan rambutnya.
Yang kelihatan tuh matanya aja, cuma matanya tegang. Tapi dia nggak mau naik nih ya? Nggak mau naik, dan ngeliat saya aja nggak. Iya, iya, iya. Kira-kira ya 2 meter lah deh saya. Iya. Kalau dijelas-jelas dia nge-order ya? Itu penumpang satu-satunya, pasti dia yang order. Nggak ada lagi, di tempat sepi. Halte, masa ada perempuan duduk sendiri? Iya sih. Titiknya udah pas. Titik penyebutannya. Mas saya lihat tuh dari atas ke bawah, kakinya ngejuntai gitu, ngoyang-ngoyang. Aduh, saya bilang nih astral lagi. Bener, saya ngomong sama dia tuh astral lagi nih. Dia diem Nggak aja respon. Diem aja. Kejadian jam berapa sih itu, Pak? Malam juga ya, Pak, pasti ya? Setengah 11. Setengah 11. 11 malam. Itu motor saya matiin, saya standarin, saya deketin. Nggak mungkin lagi saya foto karena dia pelanggan. Iya, iya. Lain hal kita emang apa namanya, kayak seperti yang saya cerita di daerah Kelapa Nunggal. Itu bang saya dihadang, wajar saya foto. Iya, iya. Kan pesannya seperti itu. Nah ini nggak mau, saya ini kan pelanggan. Iya. Saya nggak mau buat rame. Iya, dan dia akhirnya nggak ngerespon, Pak Edo langsung tetap jalan aja nih ya? Tetap, karena saya pikir nama ini nggak jauh. Cuma nganternya ke Tanah Tinggi. Iya, iya, iya. Aneh sih kalau orang manusia pada umumnya pasti kan langsung naik, Tuh, dihampirin sama driver ya? Tuh, itu korban. Iya, yang iya. bisa. Ya, menyerupai lah, korinnya lah ya? Nah, korinnya itu bisa ngorder. Ini zaman sekarang udah, Iya, iya. nah, dia udah tahu teknologi sekarang. Iya. Nggak usah Mas Haris, kita lihat aja nih, ini bukan settingannya. Yang kalau kita nggak pernah ketemu dan diketemuin tuh posisinya kayak apa. Iya. Udah semua ya Pak ya, yang Pak Edo alami selama jadi driver ojol nih. Apalagi Pak Edo ngebitnya selalu malam nih. Sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Edo. Sama-sama Mas Haris. Udah berkenan berbagi pengalaman mistisnya nih selama jadi driver ojol ini Pak. Iya, iya. Sehat selalu dan semoga semakin bertambah rezekinya Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Haris. Nah, sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Pak Edo selaku driver ojek online dan selalu ngebitnya tuh di malam hari. Dari sekian cerita yang dialami sama Pak Edo yang barusan diceritain nih, sama sekali nggak ada maksud buat menakut-nakuti kalian yang nonton. Ini cuma buat peneman tidur kalian aja nih, atau nemenin malam-malam kalian. Dan sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Edo ini nih, dimanapun kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue. Kalian bisa langsung DM aja, nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Edo ini nih. Ya udah, akhir kata gue Aris Dimensi Mistik beserta Pak Edo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edo, makasih banyak. Sama-sama Mas Haris.